Shalom saudara terkasih, apa kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa. Dimanapun saudara terkasih berada pagi hari ini, saudara siap menyembah Raja? Harus siap. Keadaan di luar baik apa tidak baik, saudara harus terus menyatakan dan deklarasi bahwa Tuhan selalu baik. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Sudahkah saudara mempersiapkan diri untuk menyembah Raja pagi hari yang luar biasa? Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Orang-orang ini diberkati, siap memuji Tuhan, amin. Mari tundukkan kepala dimanapun saudara terkasih berada. Kita akan satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hebat, sempurna penyertaan-Mu. Kuasamu tidak terbatas, dunia tidak menjanjikan apapun juga. Tetapi kuasa nama Yesus, firman-Mu berjanji, siapa menang, barang siapa menang, pasti peroleh mahkota sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang luar biasa ini, kami siap menyembah Raja, kami siap agungkan nama-Mu, dan kami siap permuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan di tempat ini. Kami siap senangkan hati-Mu Bapa, dan kami percaya ketika kami memuliakan Engkau, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, dan yang luka hati Tuhan pulihkan pagi hari ini. Kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini. Haleluya Yesus.
Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Akan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Walaupun saat ini kami belum melihat Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada kuasa-Mu yang sempurna, kepada janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari saudara nyanyikan pujian ini dengan iman. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kembali saya bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa melayani jemaat Gereja Allah Baik Gorontalo. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya kesekian kalinya untuk bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Bapa Allah dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus kesempatan pagi hari ini. Kami masih Tuhan berikan waktu
kekuatan, kesehatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang berada, baik di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online, biarlah kiranya ya Tuhan kasih karunia daripada Tuhan berlaku ya Tuhan, di mana oleh segala anugerah-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu kami akan dikuatkan. Jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan. Yang dalam masalah persoalan Tuhan mereka akan mendapatkan solusi dan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Layakkan, kuduskan hamba-Mu, dan biarlah apa yang hamba sampaikan itu daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya bisa menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Saudara bersama dengan saya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diberikan tema yaitu iman yang melampaui batas. Ya, terus terang aja Bapak Ibu Saudara, tema ini sangat memberkati saya. Ya. Di saat pandemi sekarang ini, dunia sedang dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketidakpastian. Ya, bahkan khusus kita di Indonesia, Saudara, dalam beberapa minggu terakhir PPKM itu dilakukan Jawa dan Bali, tapi ya ternyata Saudara trennya bukan menurun, bahkan Saudara di beberapa daerah bahkan tambah naik. Nah, ini Saudara, teman-teman saya, Saudara di daerah Jawa ya mengatakan kalau ini PPKM akan dilanjutkan lagi, maka ini sangat berpengaruh dan membawa dampak kepada mereka pelaku-pelaku bisnis. Sehingga pemerintah ini bingung Saudara, mana yang akan didahulukan, ya kesehatankah atau ekonomi. Ya, sehingga mereka berusaha untuk jalan paralel. Tapi semua ini Saudara yang kasih, biarlah kita jangan terjebak kepada hal-hal yang membuat kita bingung, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib, dan kita percaya setiap apa yang terjadi, setiap apa yang kita alami sekarang itu semua itu ada dalam skenario-nya Tuhan. Ya, Allah itu yang berdaulat di dalam hidup saya dan Saudara sebagai orang yang percaya. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari lalu ya Saudara, kita ini dibingungkan oleh statement-statement. Ada yang mengatakan tidak percaya kepada adanya COVID ini. Ada juga ya Saudara, saya mendengar dari teman saya ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa dalam 2-3 bulan ke depan ini jangan kita keluar rumah karena akan lebih parah lagi. Ya, apapun itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekali lagi saya katakan, kita tidak usah terjebak dalam perdebatan, tapi kita tahu, oh kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan selayaknya pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang tema ini yang memberkati, yaitu iman yang melampaui batas. Bapak Ibu Saudara, iman tentu kita semua sudah tahu. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Kita mau berharap sesuatu untuk kita bisa dapatkan, untuk kita bisa dapat miliki, maka kita perlu dasar, yaitu percaya atau iman tadi, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Melampaui batas di sini Bapak Ibu Saudara, artinya dalam keadaan situasi kondisi sekarang ini, ya semua itu kita tidak bisa lagi masuk dan menggunakan akal sehat kita. Kita tidak bisa menggunakan logika kita. Ya, ada orang yang begitu rupa dia menjaga kesehatannya, begitu rupa dia protokol kesehatannya dilakukan, tetapi kalau seizin Tuhan, dia pun bisa tertular dengan COVID ini. Oleh sebab itu, Saudara, kita tidak bisa lagi dalam keadaan sekarang ini menggunakan akal sehat kita, pengetahuan, logika kita. Nah, kita perlu iman, yaitu iman yang melampaui daripada semuanya itu, sehingga
Jikalau itu semua terjadi, kita percaya Allah yang berdaulat di dalam semua itu, dan Allah dan Tuhan punya rencana-rencana yang baik untuk kebaikan bagi saya dan saudara. Mari kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita manusia, kata firman Tuhan, semua itu sudah Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahagian saya dan saudara adalah minta dan percaya. Tuhan sudah sediakan hal-hal yang spektakuler, supranatural, di luar apa yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di hati kita. Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, yaitu hal-hal yang di luar logika kita, di luar kemampuan kita, di luar kemustahilan. Iman itu sanggup menerobos kemustahilan, ketidaktahuan, ya. Semua yang di luar akal logika kita, iman itu mampu menembus dan menerobos hal-hal itu. Oleh sebab itu bagian saya dan saudara adalah meminta. Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 15 bagian A dan 16 bagian akhir, di sana dikatakan, saudara, doa yang lahir dari iman itu akan menyembuhkan orang sakit itu. Dan 16 bagian terakhir dikatakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagian saya dan saudara meminta dengan iman, artinya ada orang yang berdoa tanpa iman. Akhir-akhir ini saudara, banyak orang yang berdoa, tapi doanya di dalam keadaan takut, doa di dalam keadaan khawatir, doa di dalam keadaan cemas, keadaan bimbang dan lain sebagainya. Bukan tidak bisa, tapi saudara, yang Tuhan mau, seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15, di sana Tuhan bilang, bahagian akhirnya dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Amsal juga menuliskan, jikalau tawar hatimu di dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan semua sudah Tuhan sediakan. Bahagian saya dan saudara adalah meminta dengan iman, maka iman itu akan melampaui segala batas-batas akal sehat kita, batas-batas logika kita, dan kita perlu iman yang daripada Tuhan itu. Disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, kata firman Tuhan. Siapa orang yang mengasihi? Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, di sana dikatakan iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah itu, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disediakan bagi orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan dikatakan tandanya adalah menuruti segala perintah-perintah daripada Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, iman kita ini harus
semakin bertumbuh, bahkan bukan bertumbuh, bahkan dia harus berbuah. Berbuah dalam arti kata akan memberikan dampak kepada sekeliling kita. Di dalam Injil Matius, saudara, pasal 17 ayat 14 sampai ayat 20, Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di dalam dunia, dia bersama-sama dengan murid-murid, dan Tuhan Yesus banyak mengajar tentang percaya ini kepada murid-murid. Kalau saya baca kisah, ya, salah satunya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini, cerita ini, bagaimana seorang ayah datang kepada Yesus dan menyembah. Dia berkata, anak ini sangat menderita, sering dia menjatuhkan diri ke api, sering ke air. Ayah ini sudah membawa anak ini kepada murid-murid-Mu, katanya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Dan Yesus marah. Yesus bilang, "Hai angkatan yang tidak percaya," bukan cuma sampai di tidak percaya, sesat. "Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu?" Ini, saudara, berbicara tentang kita mengikut Tuhan itu bukan berapa lama kita ikut Tuhan, bukan tergantung dengan lama atau tidaknya kita ikut, tapi seberapa lamakah engkau mengenal Yesus itu. Murid-murid Yesus 3,5 tahun berjalan dengan Tuhan. Mungkin mereka lihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan keajaiban, mujizat-mujizat, tapi mereka hanya sebatas sebagai pengagum, sebagai penggemar, sebagai peserta, tapi mereka tidak mengenal Yesus secara dalam. Mereka hanya tahu Yesus sebagai pembuat mujizat saja. Mereka tidak mengenal. Makanya Yesus katakan, "Harus berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu?" Dan Yesus memberikan iman itu ada ukurannya. Pada waktu mereka melihat Yesus mengusir setan pada anak itu, dan setelah Yesus sendirian, mereka datang dan bertanya, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Mengapa?" Bukankah seringkali pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, seringkali ya timbul di dalam kita. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa saya terus hidup di dalam kegagalan? Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Mengapa? Bukankah ini seringkali kita bertanya? Dan jawabannya adalah karena kamu kurang percaya, itu firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan ukuran terhadap iman itu. Tuhan bilang, "Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi." Saya tanya kepada saudara, apakah Yesus tidak tahu bahwa biji sesawi itu kecil? Kenapa Tuhan tidak berkata, "Jikalau engkau punya iman sekecil biji sesawi"? Tapi
Yesus bilang, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, artinya iman sekecil apapun ada di dalam hidup saudara, jikalau iman itu saudara aktifkan, maka dia akan membawa dampak yang besar, dapat memindahkan gunung, masalah, persoalanmu, kesulitanmu, sakit penyakitmu. Tuhan bilang, engkau bisa pindahkan gunung, dan tidak ada yang mustahil bagi kamu sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita harus bertumbuh. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iman harus bukan saja bertumbuh, tetapi dia harus berbuah, membawa dampak di sekeliling Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana tahapan-tahapan iman terhadap orang percaya. Firman Tuhan itu saudara berkata bahwa iman, sukacita dan damai sejahtera itu sangat berkaitan erat. Maka seringkali orang yang ada dalam masalah, persoalan, ya mukanya kelihatan tidak ada sukacita, dia begitu takut, dia begitu khawatir, maka seringkali orang bilang tidak punya iman. Akan tetapi jikalau orang saudara walaupun ya, seperti kata Rasul Paulus dikatakan, anggaplah kebahagiaan jikalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam pencobaan tapi bisa sukacita saudara, bisa berbahagia, maka orang bisa berkata imannya luar biasa. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, di sana dituliskan begini saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang memiliki iman, maka dalam kondisi situasi apapun ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup. Itulah iman yang melampaui batas. Ya, saudara, sedikit saya akan menyampaikan ada 5 tahapan iman. Ya. Yang pertama adalah iman gracia. Iman gracia itu adalah iman di saat kita menerima Yesus dan kita lahir baru, ada sukacita di dalam hidup kita. Iman yang membawa keselamatan. Ketika kita terima Tuhan, waduh, hati ini penuh dengan sukacita. Itulah iman dasar kita, percaya. Oleh sebab itu, saudara, kalau baca firman Tuhan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang sakit kusta, Tuhan bilang apa? Pergi, imanmu telah menyelamatkanmu. Artinya dia selamat karena dia sudah menerima Yesus. Ada satu sukacita. Ini namanya iman gracia. Ini adalah iman dasar bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Pada tahap selanjutnya ada iman notisia, artinya iman yang selalu rindu untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang baru. Iman ini membangkitkan sukacita di mana saudara bisa menemukan kebenaran-kebenaran baru. Seperti firman Tuhan bilang, iman itu timbul dari pendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara mulai suka baca firman Tuhan. Saudara mulai mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah iman yang makin bertumbuh. Setelah itu ada iman asensia. Iman asensia itu iman yang selalu rindu firman itu untuk dihayati, direnungkan, dan dipraktekkan. Dan iman ini membangkitkan sukacita di mana saudara bisa melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup. Saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan.
Ketika saudara sakit, saudara bisa praktekkan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilunya sakit disembuhkan. Saudara bisa praktekkan firman Tuhan. Dan iman inilah yang menimbulkan ketaatan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kalau saudara baca saksi-saksi iman, dikatakan Abraham, bagaimana Sarah yang menunggu janji Tuhan. Secara logika tidak mungkin dia sudah mati pucuk, kata firman Tuhan. Tetapi di usia yang lanjut, Abraham taat menantikan janji Tuhan untuk dia bisa mendapatkan keturunan. Ketaatan. Bagaimana Abraham dikatakan dalam Ibrani, dia pergi ke satu tempat yang Tuhan suruh dia pergi, yang dia tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi dia hanya taat, dan di sana dia diberkati. Ketaatan. Ini iman yang bisa menerobos segala kemustahilan, segala ketidaktahuan kita. Tapi ketika kita taat, maka kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat adalah iman asensi. Iman yang selalu rindu. Yang keempat, iman experience. Iman yang selalu ingin bersekutu dengan Tuhan secara dalam. Saudara makin lebih suka untuk berdoa. Saudara makin lebih suka untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara makin suka untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Ya. Inilah iman yang membangkitkan sukacita ketika saudara berjalan senantiasa ada dekat dengan Tuhan dan mengalami pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan seperti tadi saya katakan, bukan tergantung kepada berapa lama saudara percaya kepada Tuhan, tapi seberapa lama saudara mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu artinya pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami Tuhan setiap hari? Dan saudara hidupmu senantiasa ada sukacita. Ada masalah, ada persoalan di dalam hidup saudara tetap bersukacita dan ada damai sejahtera. Saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di mana saudara selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara punya waktu-waktu untuk hanya dekat dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah iman fidusia. Ya. Iman fidusia ini bukan iman hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini adalah iman yang luar biasa. Ya. Kalau saudara mungkin sering pergi pinjam kredit di bank atau di mana lembaga keuangan lainnya, saudara, di sana saudara akan disodorkan surat dinamakan fidusia. Surat fidusia itu adalah surat saudara melepaskan hak saudara. Jaminan saudara bukan menjadi hak saudara lagi. Saudara sudah lepaskan hak. Nah, demikianlah saudara iman fidusia. Saudara sudah melepaskan hakmu seluruhnya kepada Tuhan. Dia sudah menebus saya dan saudara harga mahal di kayu salib. Hidupmu bukan milikmu lagi, adalah milik Tuhan. Ayat terakhir Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Rasul Paulus berkata, hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging bukannya aku lagi, tapi hidup oleh iman. Saudara, orang yang percaya dikatakan firman Tuhan akan hidup dari iman. Inilah iman fidusia. Inilah iman yang sempurna itu. Iman yang utuh itu. Artinya ketika engkau berserah
atau menyerahkan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kondisi situasi apapun, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Ya. Dengan saudara berserah kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan, saudara percaya dan yakin semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, maka tidak ada yang perlu saudara khawatir. Kalau semua itu terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalam. Dan saudara hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena semua apa yang Tuhan lakukan, itu adalah baik adanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam masa-masa pandemi, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpastian. Namun saudara, janji Tuhan itu adalah pasti. Milikilah iman yang melampaui batas. Tadi saya sudah katakan, iman dia akan timbul ketika kita mendengarkan firman. Iman itu akan timbul ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Iman itu akan tumbuh ketika kita mengalami proses demi proses, dan kita belajar bahwa ujian terhadap iman kita itu akan melahirkan ketekunan, dan dikatakan kita akan menjadi sempurna dengan tidak kurang suatu apapun. Terus tetap semangat, tetap ada di dalam Tuhan. Milikilah iman fidusia, berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Semua hidup ini adalah milik daripada Tuhan. Dengan itu, saudara tidak perlu takut. Amin firman Tuhan. Tuhan menyertai kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Bapa Allah dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus biarlah terus yang akan bekerja di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka dalam pergumulan. Mungkin mereka di dalam saat-saat yang tidak nyaman bagi mereka. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikan. Mereka bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Di dalam masalah persoalan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu. Baik juga yang sudah mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Memberkati juga Tuhan gereja di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh diaken, seluruh pengurus gereja, jagai mereka, berikan kesehatan, proteksi terus dalam kasih karunia daripada Tuhan. Saatnya ya Tuhan untuk kami kesempatan untuk bisa memberi korban persembahan bagi ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, Engkau begitu baik. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan, Engkau sanggup membalas setiap apa yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat Tuhan.
Haleluya, saudara berikan kemuliaan buat Allah kita pada siang yang luar biasa ini. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari, kuncinya apa saudara firman Tuhan pada saat ini? Milikilah iman yang melampaui batas. Intinya iman yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Siapa yang menang pasti memperoleh mahkota, dan siapa yang menang pasti kita punya reward dari Bapa di sorga, dan masalahmu pasti selesai dengan baik. Amin. Diberkati Bapak Pendeta Theo Mose yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami berdoa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini dengan satu kata ucapan syukur. Sebentar kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Mari dimanapun saudara terkasih berada pada pagi menjelang siang ini, kita angkat tangan tanda kita menyerahkan total hidup kita ke dalam tangan Bapa. Bapa, terima kasih banyak. Luar biasa Engkau Tuhan. Biar iman yang melampaui batas, iman yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah iman percaya kami kepadamu, terus tinggal dalam kami, ada di hidup kami, dan kami terus membawa iman kami sampai akhir deseni kami. Kami tidak mampu ya Bapa, tapi Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami supaya kami sampai akhir hidup kami, terus iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tangan ini, Tuhan buat berhasil. Maka pulanglah engkau dengan membawa berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah-limpah, serta kesembuhan ilahi turun atas engkau mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Kau dengar dimanapun sahabat terkasih berada, kau yang terbaring sakit, engkau dalam proses pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus, kau terima unlimited miracle. Yang sakit disembuhkan, yang luka diangkat bebannya, dan yang berbeban berat, Tuhan lepaskan setiap bebanmu, dan engkau memperoleh kelegaan surgawi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat surgawi dan kesembuhan ilahi, mari sama-sama katakan, amin. Happy Great Sunday.